Halo semuanya, saya Vise Susangga Pramudita dengan NIM 2113010. Saya mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas, program studi informatika. Nah, di depan saya ini sudah ada dua skripsi nih yang akan saya review. Apakah kedua skripsi ini relate atau tidak? Mari kita review dari sisi sistem cerdas. Untuk skripsi yang pertama, ini ada prediksi gejala menopause menggunakan artificial neural network, dan untuk skripsi yang kedua itu penggunaan artificial neural network untuk mendeteksi kelainan mata pada miopi pada manusia dengan metode backpropagation. Nah, dari sisi temanya ini bisa kita lihat bahwa temanya sama nih, berarti temanya sudah relate, yaitu menggunakan artificial neural network. Kemudian kita lihat dari sisi objeknya, apakah sama. Di sini objeknya itu adalah manusia dengan metode backpropagation, mendeteksi kelainan mata miopi pada manusia. Nah, yang satunya prediksi gejala menopause menggunakan artificial neural network. Kalau menurut saya dari sisi objeknya ini sama nih, sama-sama membahas tentang bidang kesehatan. Itu dari sisi objeknya. Terus yang skripsi yang satu ini ada menyebutkan metode backpropagation nih. Nah, apakah yang satunya juga ada? Di sini kan tidak menyebutkan dia menggunakan metode apa. Nah, apakah yang satunya itu juga menggunakan metode backpropagation? Mari kita cari. Nih ada nih algoritma backpropagation. Ini ada menyebutkan, nah, jaringan saraf yang digunakan adalah backpropagation. Nah, berarti sama nih, metodenya juga menggunakan backpropagation. Oke, untuk selanjutnya di sini dari sisi judul berarti sudah relate, sama-sama menggunakan tema artificial neural network, terus juga sama-sama objeknya tentang kesehatan, terus dari sisi metodenya juga sama menggunakan backpropagation. Nah, untuk lebih tahu di mana bedanya, mari kita lihat di bagian algoritmanya. Nah, kita lihat dulu di bagian abstraknya. Mana nih abstrak? Nah, di bagian abstrak ini sudah ada, yaitu latar belakang, ada bagaimana cara penyelesaiannya, ada juga hasilnya. Nah, di sini ada juga hasilnya nih. Di mana arsitektur tersebut menghasilkan kemampuan dalam mengelompokkan data, dan data adalah sebesar 100% dengan tingkat kesalahan sebesar 0%. Nah, ini hasilnya. Untuk yang satunya juga ada di sini. Nah, di sini hasilnya ini. Berikut jumlah iterasi atau epochs, 1000 target error, dan bla bla bla, jumlah error dilakukan pengujian data pada tingkat akurasi sebesar 100%. Oke, kira-kira ngaruh nggak dia? Oke, lanjut. Oh iya, dari hasil ini menunjukkan adanya angka, berarti tidak subjektif skripsi ini. Oke, untuk kemudian bisa kita lihat di bagian bab 3-nya. Kenapa di bab 3? Karena dalam ruang lingkup sistem cerdas, kita cari bagaimana dia berpikir. Umumnya divisualisasikan dalam bentuk gambar, yaitu flowchart
atau UML kalau dia basisnya object oriented, berada di dalam activity diagram. Kita cari di bab 3 nya ya guys ya. Ini dari skripsi yang ini bab 3 nya jadi dari skripsi ini bab 3 nya sama sekali tidak ada flowchart ataupun tidak ada juga UML. Di sini full hitung-hitungan matematika. Nah, di sini data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kelainan mata, khususnya pada kelainan mata miopi atau rabun jauh dari Optik Itjen Kota Malang. Nah, berarti si peneliti ini mengambil data yang sudah ada di optik, tidak secara langsung mengambil ke responden, tapi dia sudah mengambil data dari suatu instansi. Nah, kalau skripsi yang satunya ini, mari kita lihat di bagian bab 3 nya. Kembali lagi, kita harus tahu bagaimana dia caranya untuk berpikir. Nah, ini bab 3 nya. Nah, di sini ada flowchartnya. Nah, flowchartnya ini dimulai dari input W data latih, input data, fetch format, terus nilai. Nah, di sini dia mulai berpikir atau menentukan kalau nilai outputnya ini lebih besar dari 0,5 dia menopause, kalau kurang dia tidak menopause. Terus selesai. Oke, pembahasannya. Oh iya, untuk yang skripsi yang ini tadi itu kalau tidak ada itu biasanya ada tabel-tabelnya, ada angka-angkanya, ada flowchartnya, hasil pengujian. Nah, benar kan? Di sini ada hasil penentu hasil dengan hidden note. Nah, di sini ada angka-angka untuk pengujiannya. Oke, mungkin sudah itu aja skripsi ini. Sudah kesimpulan terus saran. Di sini ada daftar pustakanya. Wah, lumayan banyak ini daftar pustakanya, bisa dijadikan untuk referensi nih. Kita cek skripsi yang satunya, apakah daftar pustakanya banyak juga. Kalau banyak bisa dijadikan referensi. Nah, ini juga ada nih hasilnya, tabelnya untuk pengujiannya. Hasil analisis varian arsitektur jaringannya, menggunakan tabel untuk pengujiannya. Kita langsung lihat. Nah, ini dia. Ini ada data lakti. Full dengan angka-angka untuk pengujiannya.
Nah, di sini dia ada berapa referensi. Oh, ini bukan referensi nih. Lampiran. Oh, lampirannya terlalu banyak guys, kita skip aja. Pusing. Oh iya, ada yang lupa, penulisnya. Ini skripsi ini. Nah, skripsi yang satu ini ditulis oleh Fathurrahman Zainuddin, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Dan pengesahannya pada 2017. Terus yang satunya ini penulisnya siapa nih? Ditulis oleh Azhar Effendi, telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 14 Juni 2013. Sama nih skripsinya dari satu prestasi. Ini kelanjutan dari review skripsi pada hari kemarin. Ini adalah PPT hasil resume review skripsi yang saya buat. Pertama, di sini ada tabel perbandingan dua skripsi. Untuk judul yang pertama dan untuk kedua skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan tema ANN dan objeknya kesehatan, metodenya juga back propagation. Di sini ada hasil dari skripsi pertama, yaitu setelah dilakukan pencobaan varian learning rate dan jumlah neuron hidden layer dalam proses pelatihan dengan arsitektur jaringan yang optimal, didapatkan arsitektur jaringan sebagai berikut: jumlah iterasi atau epochs 1000, target error 0,11, learning rate 0,1, jumlah neuron hidden layer 50. Yang kedua, setelah dilakukan pengujian pada data uji diperoleh tingkat akurasi sebesar 100%. Untuk hasil skripsi yang kedua, yaitu besarnya kemampuan artificial neural network dalam pengelompokan suatu data dapat diketahui dari kesalahan dalam proses pendeteksi dan nilai mean square error yang diperoleh. Selain itu juga bisa dilihat dalam pengelompokan data dengan menggunakan artificial neural network diperoleh hasil propagation correl sebesar 100% dengan kesalahan sebesar 0%, yang berarti bahwa tidak ditemukan objek yang salah di kelompok ke kelompok lain. Ini menunjukkan bahwasannya artificial neural network mampu digunakan untuk mengelompokkan suatu data. Untuk saran untuk skripsi yang pertama, untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya variabel input yang lebih rinci untuk digunakan sebagai data uji dan data target karena mungkin masih banyak faktor yang berhubungan dengan menopause. Saran yang kedua yaitu perlunya penelitian di bidang jaringan saraf tiruan terkait dengan deteksi dini lebih lanjut, mengingat di Indonesia masih jarang penerapan jaringan saraf tiruan dalam kehidupan sehari-hari. Saran untuk skripsi yang kedua yaitu yang pertama, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari peneliti ini sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pada kuantitas dan kualitas pada data yang diperoleh serta menggunakan metode lain. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti kemampuan artificial neural network dengan struktur hidden layer lebih dari satu dengan hidden node yang lebih sedikit.
Saran yang ketiga yaitu ada baiknya suatu saat nanti dilakukan penelitian untuk membandingkan dengan metode-metode artificial neural network yang lain. Oke, itu sekian hasil dari resume review skripsi yang saya buat. Sekian, terima kasih.